Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Dan juga shalom buat saudara-saudari yang beribadah di rumah. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita ambil waktu sejenak saat ini. Kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian sebab Kau besar. Berilah pada Tuhan kemuliaan, hormat, dan kuasa. Kemuliaan
Biarlah Engkau jika yang menjadi Raja di dalam hidup kami. Engkau yang bertata di dalam hati kami. Engkau yang menuntun kami, mengontrol kami, memimpin kami. Sebab kami adalah anak-anak, orang-orang terbesar yang Engkau panggil dengan satu tujuan rencana yang mulia. Berikan kami Tuhan hati yang taat akan pimpinan Tuhan, taat akan pembentukan Tuhan, taat akan segala kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh begitu banyak perbuatan-perbuatan besar yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang begitu ajaib, yang menyelamatkan hidup kami. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Kami tidak pernah kekurangan. Kami mau datang Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada-Mu. Ketika kami mengingat-ingat akan segala kebaikan-Mu, kami hanya bisa memuji dan berkata, Tuhan, aku pun mau mengasihi Engkau. Tuhan, berkati setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami sungguh boleh dilayakan untuk menyembah Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Tuhan, berkati dan pimpinlah kepada kami hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mengaku dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita tetap berdiri, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Biarlah sungguh boleh mencari kerinduan dari setiap kita, bahwa melalui ibadah hari ini setiap kita boleh diberkati, kita juga boleh terus diperbaharui, dan jiwa kita, semangat kita boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Kita bersama-sama dengan pujian bangkitkan jiwa. Jiwaku
Kita naikkan pujian jadikan aku indah. Izinkanlah firman Tuhan boleh membentuk kita, menjadikan kita semakin indah dan semakin bertumbuh di dalamnya. Keindahan
Mari saudara sekalian kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari yang kami boleh lewati. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami. Hari lepas hari yang kami boleh lewati sampai pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Satu kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Ketika kami boleh dengan hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang mau memuji meninggikan nama Tuhan, sebentar kami mau mendengar, merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Berkati hamba-Mu yang boleh menguraikan daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan ya, kalau kita juga boleh kembali lagi untuk boleh datang beribadah di dalam ibadah normal kita ya pada pagi hari ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ya hari ini ya Tuhan sudah memberkati, memimpin ya Iren. Saya boleh wisuda ya pada hari ini semua untuk segala pertolongan Tuhan ya. Kita syukur ya kami sekeluarga ya kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita mau renungkan daripada tema kita tahun ini, yaitu bangkit dan berbuah bagi Kristus. Mari saudara kita melihat firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang pertama. Kolose pasalnya yang pertama. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saya akan mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama membacanya. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh.
Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, Saudara, di dalam masa-masa ini, Saudara, maka kita akan menemukan dua macam orang, dua macam orang Kristen. Yang pertama, Saudara, dia begitu teguh di dalam imannya, menghadapi di dalam segala masalah pergumulan di dalam kehidupannya. Tetapi yang kedua, Saudara, kita juga bisa menemukan orang Kristen yang imannya menjadi lemah, imannya menjadi undur daripada Tuhan di dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit di dalam kehidupannya. Saudara, maka itu ada orang yang mengikut Yesus mengatakan, ya, ketika saya telah dibaptis, banyak masalah di dalam kehidupan saya dibandingkan sebelum saya dibaptis. Nah, Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, di dalam kita mengikut Yesus, Saudara, maka memang Tuhan Yesus tidak menjanjikan di dalam kehidupan kita bahwa semuanya itu akan baik, semuanya itu akan lancar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita hari ini, Saudara, di dalam kita menghadapi masa pandemi yang hampir 1 tahun ini, Saudara, kalau kita melihat bukan waktu yang pendek, tetapi cukup waktu yang panjang. Tetapi kita juga tidak mengetahui kapan berakhir daripada masa pandemi ini di dalam kehidupan kita yang kita alami. Saudara, maka kita melihat di dalam bagian perikop yang kita baca. Memang, Saudara, di dalam hal ini kita bisa menemukan, melihat bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang memberitakan Injil, tetapi setelah dia memberitakan Injil, lalu ada jemaat orang percaya di satu kota dan kota yang lain. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, maka kita melihat perjalanan daripada Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Tetapi, Saudara, Rasul Paulus dia tidak rasul yang hanya memberitakan Injil, tetapi rasul yang dimana dia juga memperhatikan akan jemaat Tuhan, dimana Rasul Paulus sudah memberitakan Injil. Dia juga memperhatikan jemaat di satu kota ke kota yang lain. Nah, Saudara, di dalam bagian ini kita mau melihat bagaimana jemaat Kolose ini, Saudara. Nah, jemaat Kolose, maka kita melihat dan kita mau belajar, Saudara, bahwa jemaat Kolose ini mempunyai fondasi yang sangat kokoh, ya, di dalam iman, di dalam mereka mengikut Tuhan. Nah, Saudara, ada 3 hal yang kita melihat sebagai bukan saja fondasi yang kuat, tetapi saya mengatakan ini merupakan pilar di dalam kehidupan orang percaya atau jemaat daripada Kolose yang perlu kita teladani, Saudara. Yang pertama adalah di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa imanmu dalam Kristus Yesus, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara sekalian, iman daripada jemaat orang percaya di Kolose, mereka bukan memiliki iman kepada yang lain. Tetapi, Saudara, kita melihat bahwa di sini bahwa Rasul Paulus mendengar bahwa
iman daripada jemaat Kolose adalah iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa imannya tidak berubah, imannya tidak ragu, imannya tidak bimbang di dalam mengikut Yesus, bahwa mereka oleh sungguh luar biasa. Maka itu saudara, pilar yang pertama di dalam kehidupan jemaat atau orang percaya di jemaat Kolose ini saudara, bahwa dia memiliki akan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan, hanya kepada iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua saudara, kita menemukan bahwa di dalam ayat yang keempat juga saudara, bahwa dikatakan bahwa jemaat Kolose mereka memiliki kasih. Dikatakan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Rasul Yohanes, dalam surat Yohanes, maka di sana Rasul Yohanes menekankan, mengajarkan tentang Allah yang kasih supaya kita mengasihi akan sesama. Tetapi dikatakan di dalam penekanannya terutama kepada saudara seiman. Ya. Nah, saudara mengasihi bukan saja kepada semua orang, tetapi saudara seringkali juga ditekankan mengasihi akan saudara seiman. Nah, di dalam Kolose ini saudara ditekankan yaitu kasih kepada orang-orang kudus. Berarti saudara, mereka di antara orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan, mereka hidup di dalam kasih. Nah, contohnya saudara, bahwa di sini ada seorang yang bernama Epafras. Nah, Epafras ini kemungkinan saudara gembala sidang daripada jemaat Kolose. Epafras ini saudara, dia seorang gembala yang sangat baik dan setia di dalam menggembalakan jemaat di Kolose. Nah, sudah dikatakan di sana bahwa di dalam ayat yang ke-8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nah, saudara, kita melihat bahwa di sini yang dimaksud kasih-Mu dalam roh adalah satu buah Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang kudus, di mana mereka mempunyai kasih. Buah Roh Kudus nyata di dalam kehidupan orang percaya di Korintus atau jemaat Korintus. Mereka mempunyai kasih di antara orang-orang kudus. Bahkan saudara, bagaimana saudara kasih daripada Epafras, ya, dia sebagai gembala, ya, mengasihi di dalam jemaatnya dan jemaat atau orang percaya, orang-orang kudus, mereka hidup di dalam kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, pilar yang kedua adalah kasih. Yang ketiga, saudara, adalah pengharapan. Di dalam ayatnya yang ke-5, ya, maka kita menemukan di sini dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kami di surga. Pengharapan mereka bukan dari dunia, tetapi pengharapan mereka dikatakan dan pengharapan di surga yang telah disediakan di surga. Nah, saudara, pengharapan ini adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan kehidupan yang kekal. Bahwa hidup daripada jemaat orang percaya yang sudah mengenal Kristus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia memiliki pengharapan. Pengharapannya bukan dari dunia ini, tetapi pengharapannya di surga. Memang saudara, pengharapan di surga belum mereka alami. Tetapi Rasul Paulus mengatakan mereka sudah memiliki akan pengharapan itu. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13,
Saudara, di sana juga Rasul Paulus mengatakan bahwa siapakah sumber pengharapan itu? Yaitu Allah. Jadi saudara, pengharapan itu bukan daripada dunia ini. Maka itu setiap orang percaya atau orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, pengharapannya bukan daripada dunia ini, tetapi pengharapannya kepada Allah. Dikatakan yang memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, Roh Kuduslah yang menolong di dalam kehidupan kita, bahwa kita boleh dimateraikan oleh Roh Kudus itu, sehingga kita memiliki satu iman kepada janji Allah akan kehidupan yang kekal yang akan kita terima. Bahwa kita di dalam dunia ini sementara, tetapi pengharapan kita di surga nanti, ya. Walaupun nanti saudara, tetapi pengharapan itu sudah ada di dalam kita. Maka itu saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, Rasul Paulus juga menekankan akan 3 hal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah saudara, kalau kita melihat konteks di dalam jemaat Korintus, maka berbeda dengan jemaat di Kolose, saudara. Ketika Rasul Paulus mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa di dalam penekanannya Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu tentang kasih. Paling besar adalah kasih. Karena satu pasal di dalam 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang kasih. Yaitu saudara, jemaat Korintus mereka mempunyai karunia-karunia roh yang luar biasa. Tetapi saudara, mungkin mereka juga memiliki iman yang luar biasa. Mereka punya pengharapan yang luar biasa. Tetapi saudara, mereka nggak punya kasih Kristus. Mereka tidak menjalankan kehidupan mereka, yaitu bagaimana mereka mengasihi di antara orang-orang kudus. Tetapi saudara, jemaat di Kolose ini saudara, mereka di antara orang kudus mereka saling mengasihi. Mereka boleh berbuah di dalam kehidupan mereka, yaitu buah roh kasih yang dicatat di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-22. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di sini kita mau belajar bahwa bangkit saudara dan berbuah bagi Kristus, yaitu saudara kita bangkit dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, di mana kita di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 13-14, maka di sana jelas saudara bahwa kita sudah mendapatkan penebusan, pengampunan dosa oleh karena Kristus dia mati di atas kayu salib. Maka itu saudara, ketika seseorang dia menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, maka saudara, dia boleh sungguh memiliki satu kehidupan. Dia bangkit daripada kehidupan
yang lama ditinggalkan dan memiliki kehidupan yang baru. Saudara, kita ingat seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari 10 orang kusta. Ketika dia kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, berdirilah, bangkitlah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa di dalam kehidupan iman kita, saudara, maka ketika kita bangkit, kita menyadari bahwa kehidupan lama kita harus tinggalkan. Kita memiliki satu kehidupan yang baru. Dan kehidupan kita juga yang dahulu dengan yang sekarang berbeda. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 dikatakan, saudara, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup oleh iman kepada Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa perubahan satu kehidupan di dalam Kristus, bahwa dia memiliki satu kehidupan yang bukan lagi untuk diri sendiri saja, tetapi hidup bagi Kristus. Dan ketika seseorang hidup dalam Kristus, dia memiliki dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di sini kita belajar melihat, saudara, bahwa ketika kita bangkit di dalam kehidupan iman rohani kita menyadari bahwa kita saat ini menjadi lemah di dalam iman saya. Apakah saya menjadi kecewa mengikuti Tuhan? Apakah saya menjadi putus asa di dalam iman saya mengikuti Tuhan? Maka itu, saudara, hidup kita, saudara, yang kedua adalah ketika kita menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan, maka dia mau hidup bukan aku lagi. Tidak lagi menjadi egois di dalam kehidupannya. Aku. Maka itu, saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, di sana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana, saudara, kita bisa berbuat dan orang lain melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Nah, saudara, kita melihat bahwa kita mau bangkit. Saudara, bagaimana iman kita bisa menjadi teguh, saudara? Maka kita harus bangkit dari apa, saudara? Di dalam kehidupan kita saat ini, kita harus bangkit dari rasa takut dan khawatir. Yang pertama, saudara, kita melihat 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, maka kita melihat di sini yang pertama, saudara, bahwa dikatakan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Saudara, kita percaya bahwa setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai, memimpin di dalam kehidupan. Maka, saudara, ketika orang percaya, ketika orang Kristen hidupnya terus di dalam ketakutan, saudara, berarti, saudara, dia hidup di dalam roh ketakutan. Tetapi roh ketakutan ini bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus, tetapi dari si jahat, dari si iblis. Karena apa,
saudara, di sini dikatakan Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Berarti ketika hidup kita terus dikuasai ketakutan, saudara, maka bukan dari Allah, bukan dari Roh Kudus. Kalau hidup kita terus di dalam ketakutan, yaitu karena kuasa daripada jahat. Tetapi saudara, dari Allah, roh yang bagaimana? Dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara, yang pertama saudara kita melihat membangkitkan kekuatan. Bahwa Roh Kudus itulah yang kita kenal, dia Allah. Roh Kudus itu Allah, Allah yang maha kuasa. Dialah yang memberikan kepada kita kekuatan, bukan saja penyertaan di dalam kehidupan kita, tetapi saudara, dia Roh Kudus memberikan kekuatan ketika kita memohon. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberikan kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kekuatan. Yang kedua, sudah dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan membangkitkan, akan apa saudara? Yang kedua, kasih. Ketika orang Kristen, orang percaya kehilangan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kepada saudara, maka saudara, Roh Kudus yang menolong, yang membangkitkan kita untuk kita boleh memiliki kasih. Yang ketiga, saudara, apa? Roh Kudus membangkitkan untuk hidup ketertiban. Artinya apa, saudara? Ketertiban di sini, kita memiliki kehidupan disiplin secara rohani maupun juga di dalam kehidupan kita. Para Roh Kudus itulah yang memberikan kita untuk hidup bijak, untuk hidup berhikmat, untuk hidup disiplin, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita hari ini, maka kita juga mau belajar, ya, di dalam masa pandemi ini, saudara, kita nggak mau hidup belajar disiplin dalam protokol kesehatan, ya, yang mau tidak mau. Tetapi kita juga, saudara, harus hidup di dalam disiplin juga di dalam rohani kita. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kita semakin jauh dari Tuhan? Tetapi kalau Tuhan Allah, dia membangkitkan, Roh Kudus itu membangkitkan, dia memberikan kepada kita satu hidup di dalam ketertiban, hidup di dalam kedisiplinan. Saudara, sungguh Tuhan Allah, dia yang menolong kita, ya, memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dari kehendak Tuhan, untuk hidup di dalam berhikmat, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Allah memberikan roh yang membangkitkan dalam kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, saudara, yaitu Tuhan Yesus pun juga melarang, saudara, di dalam kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengajarkan, saudara, bahwa kita tidak boleh khawatir, maksudnya tidak boleh ada khawatir di dalam hidup kita. Tetapi, saudara, khawatir yang bagaimana di dalam kehidupan kita. Dan apa yang diajarkan di dalam Matius pasal 6, saudara, ayat yang
pakaian. Saudara, Tuhan Yesus membandingkan akan hidup itu, saudara. Dikatakan hidup itu lebih penting daripada makanan dan minum. Karena saudara, hidup kita bukan hanya makan dan minum. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, bahwa kehidupan kita, saudara, hidup itu Allah yang memberikan hidup itu kepada kita. Maka itu, saudara, selama Tuhan memberikan hidup, maka kita jangan khawatir akan apa yang akan kita makan dan minum. Nah, di sini, saudara, akan pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan, saudara, membandingkan pakaian itu dengan tubuh kita. Ya. Nah, saudara, apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ya, jadi saudara, membandingkan, kita melihat Yesus mengajarkan kepada kita, ya, hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Nah, saudara, kalau kita mempunyai kesehatan sampai hari ini, saudara, itu pemeliharaan Tuhan. Ada yang mengatakan, saudara, orang yang tak punya pakaian, ya, tak punya rumah, tidur di jalan lebih kuat, ya. Itu satu berkat Tuhan juga diberikan kepada mereka. Tetapi, saudara, ketika kita masih mempunyai pakaian, saudara, dikatakan jangan khawatir juga apa yang kamu pakai. Tetapi kita melihat, saudara, bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan tubuh itu, saudara, membutuhkan apa? Membutuhkan kesehatan. Walaupun kita bisa makan makanan yang enak, saudara, ya, tapi kalau kita sakit-sakitan, makanan yang enak pun juga tidak bisa akan enak, ya. Betul, saudara, ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, jangan kita khawatir. Biarlah kita bangkit, saudara, dari rasa takut, rasa khawatir. Bahkan dikatakan, saudara, di dalam Matius pasal 6 juga, bahwa dikatakan kekhawatiran itu tidak akan menambah di dalam jalan kehidupanmu. Artinya apa, saudara? Bahwa kekhawatiran itu sahasta saja, saudara, tidak akan dapat menambahkan di dalam jalan kehidupan kita. Sahasta itu, saudara, langkah kita, ya, jalan kita itu setengah meter, gitu, ya. Kalau kita khawatir, saudara, maka kita hidup kita, saudara, diombang-ambingkan oleh kekhawatiran. Bahkan melangkah di dalam setengah meter saja pun di dalam kehidupan kita nggak bisa, saudara. Tetapi, saudara, jika hidup kita tidak di dalam kekhawatiran, artinya, saudara, kita hidup penuh iman. Ketika kita tidak hidup di dalam ketakutan, maka kita juga hidup di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara, ayatnya yang ke-10, saudara, di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-10, ya, kita akan baca kembali. Kolose pasal 1 ayat 10, inilah menjadi ayat kita, ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, kalau kita memiliki 3 fondasi atau 3 pilar di dalam kehidupan kita,
tiang-tiang di dalam kehidupan kita yang kokoh, saudara, yaitu iman, kasih, dan pengharapan, saudara. Maka saudara dikatakan hidup kita akan berbuah, hidup kita akan layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapannya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, saudara, bahwa Allah sejak semula menciptakan kita. Rencana Allah itu adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah, yang boleh berkenan di hadapan Allah. Nah, buah itulah saudara dikatakan bahwa buah di dalam kita melakukan pekerjaan baik yang dari Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Kita bangkit saudara daripada kehidupan akan iman rohani kita, supaya kita semakin hidup di dalam berbuah dan memberi buah di dalam pekerjaan baik yang dapat memuliakan Tuhan. Nah, di dalam pertumbuhan ini saudara, di dalam berbuah ini saudara, maka ada kaitannya di dalam kehidupan jemaat atau orang Kristen, bahwa dia harus bertumbuh juga di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bukan saja berbuah saudara, melakukan pekerjaan baik yang Allah berikan kepada kita, yang Allah kehendaki sejak dunia diciptakan. Allah mau kita melakukannya. Tetapi saudara, buah itu boleh nyata karena kita ada pertumbuhan di dalam mengenal Allah yang kita percaya, yang kita sembah. Maka saudara, seberapa kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang kita percaya, maka itu juga nyata ditunjukkan di dalam buah kehidupan saudara dan saya, yaitu buah pekerjaan baik yang boleh memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama, bagi saudara-saudara seiman di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengajak kita, biarlah kita ketika kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, saudara, kita mau bangkit dan berbuah bagi Kristus Tuhan kita, Dia penebus kita yang sudah menebus, menyelamatkan kita, yang dahulu kehidupan kita dari gelap sekarang kepada terangnya, yang boleh kita mendapat memberi buah dalam pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh bukan saja ya Tuhan kepada jemaat Kolose pada zaman itu, yang memiliki segala tantangan pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan pada waktu itu. Demikian juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini, di tengah-tengah kehidupan kami di masa pandemi ini, biarlah Tuhan kami sekali lagi boleh diingatkan untuk kami boleh membangun di dalam kehidupan iman kami Tuhan, kerohanian kami dengan 3 pilar di dalam kehidupan kami, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
yang terus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Engkau, ya Tuhan, sehingga kami dapat memberi buah bagi pekerjaan baik yang Engkau kehendaki sejak Engkau menciptakan kami sebagai ciptaan Allah yang segambar serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati akan setiap kami yang sudah mendengar merenungkan firman Tuhan, sehingga kami juga boleh diberi kekuatan untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh melakukan perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ini kita boleh sungguh diingatkan akan janji-janji Tuhan, akan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam bentuk yang kelihatan, yaitu kita boleh mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang telah menebus dosa kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri untuk bertugas. Boleh sambil kita menyanyikan salibnya, nanti roti akan dibagikan. Kita sambil menyanyi salibnya, kedua darinya akan membagikan akan roti. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan murid-muridnya, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan bagi aku." Setelah makan, lalu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari saudara, kita bersama-sama kita mengangkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Mari kita bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kita makan bersama.
kita mengangkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Mari kita menerimanya dengan penuh pengucapan syukur. Saya minta Ibu Gloriana untuk menaikkan doa syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini sekali lagi kami boleh menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Bawalah kami itu semakin dekat pada salib-Mu, sehingga kami boleh sekali lagi merenungkan akan kasih-Mu yang membawa kami itu semakin mengasihi Engkau dan mau terus dibangkitkan oleh Tuhan, memiliki semangat yang berkobar-kobar di dalam mengiring Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan berkati setiap kami, teguhkan kami, biarlah kami boleh setia sampai akhir. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, mari kita mempersiapkan, kita membawakan persembahan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita maju untuk memasukkan persembahan kita. Kita menaikkan pujian pujihu. Kita menaikkan pujian ini dulu, satu kali, setelah itu saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan membawa persembahan syukur saudara atau persembahan yang lain. Berdoa secara pribadi, menyerahkan keluarga saudara masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan di tengah keluarga saudara. 1-2 menit saya berikan waktu
Saudara berdoa secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa penyerahan kita. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan Tuhan ke setiap diri kami, bahkan seisi keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah keluarga, bahkan juga berkat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepada-Mu. Kami boleh tetap memiliki iman kepada-Mu dan tetap hidup di dalam iman kami nyata di dalam perbuatan-perbuatan kami. Untuk kami boleh memberi buah bagi pekerjaan Tuhan. Kami boleh memberi buah di dalam pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, di dalam masa-masa ini kami percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara, melindungi, memimpin di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Inilah doa seru kami. Kami mau berdoa menyerahkan juga ya Tuhan bagi bangsa negara kami. Dan ya Tuhan, di dalam masa pandemi COVID yang belum berakhir ini, Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah di dalam menanggulanginya. Bahkan juga boleh melaksanakan vaksin nasional. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan akan vaksin nasional ini boleh berjalan dengan baik, dan vaksin ini boleh bermanfaat efektif di dalam boleh menanggulangi daripada wabah corona ini Tuhan. Demikian juga di tengah keluarga kami masing-masing yang akan menerima vaksin. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memimpin, Kau yang memulai dari hari pertama sampai hari ini dan ke depan. Semuanya Tuhan kami percaya di dalam pimpinan Tuhan. Kami serahkan juga untuk kemajelisan yang baru yang akan diteguhkan pada bulan Maret akan datang. Tuhan, kiranya Engkau juga membangkitkan di tengah semangat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menjadi majelis untuk periode yang baru yang akan datang. Mereka juga boleh melakukan akan tugas panggilan Tuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu yang Tuhan percayakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu juga boleh mengembalakan. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minta doa syukur persembahan saudara Yosua ya untuk menaikkan doa. Bapa kasih, kami bersyukur untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, bahkan di waktu-waktu sulit ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan, untuk kebaikan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ini sedikit yang kami miliki, kami mau bawa ke dalam ke tangan Tuhan.
sebagai bukti iman kami bahwa Tuhan akan tetap memelihara kami dan senantiasa bersama dengan kami. Ya. Terimalah persembahan kami yang terbatas ini, pakai untuk perluas derajat Tuhan di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pujian doksologi. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Asik kalau mati semua dulu. Belum mati gini. Ya itu mati dulu.